tempat berlangsungnya seluruh proses kehidupan, seperti pertumbuhan, fotosintesis, dan pembentukan energi. Sel tumbuhan bersifat eukariotik, artinya memiliki inti sel, yang bisa disebut juga sebagai nukleus, yang jelas dan organel-organel khusus di dalamnya. Dan ada juga bagian-bagian sel tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada dinding sel. Lapisan keras di luar membran sel berfungsi melindungi dan memberi bentuk tetap pada sel tumbuhan, tersusun dari selulosa. Yang kedua ada membran sel, mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang ketiga ada sitoplasma cair, tempat berlangsungnya reaksi kimia dan tempat organel-organel sel berada. Yang keempat ada inti sel yang disebut juga sebagai nukleus, mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan materi genetik yang biasa disebut DNA. Yang kelima ada kloroplas, mengandung klorofil atau zat hijau daun, berfungsi untuk memfotosintesis, yaitu proses membuat makanan sendiri. Yang keenam ada vakuola, yang biasa disebut sebagai rongga sel, menyimpan air, cadangan makanan, dan zat sisa pada tumbuhan, biasanya berukuran besar. Yang ketujuh ada mitokondria, tempat respirasi sel, yang menghasilkan energi untuk aktivitas sel. Ada juga yang terakhir ada ribosom, tempat pembuatan atau sintesis protein. Ada juga retikulum endoplasma yang disingkat menjadi RE. Ada dua jenis RE. Yang pertama ada RE kasar, yaitu membawa protein. Yang kedua ada RE halus, yaitu membuat lemak atau lipid. Badan Golgi yaitu aparatus Golgi, mengolah dan mengirim zat hasil sel, misalnya protein dan enzim. Peroksisom dan lisosom menguraikan zat sisa dan zat berbahaya. Dan plastisida, termasuk kromoplas dan leukoplas. Kloroplas yaitu fotosintetis atau yang memberi warna hijau. Ada juga kromoplas yang memberi warna pada bunga atau buah, seperti warna kuning, merah, dan oranye, dan lain-lainnya. Ada juga leukoplas, menyimpan cadangan makanan di amiloplas, proteoloplas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sel tumbuhan adalah bagian paling kecil yang menyusun tumbuhan dan berfungsi menjalankan semua proses kehidupan. Di dalamnya terdapat berbagai organel seperti dinding sel, kloroplas, vakuola, dan lainnya yang bekerja sama agar tumbuhan bisa tumbuh, bernafas, dan membuat makanannya sendiri. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.